Oke, bersama saya Yusantos, Bapak Ibu. Kali ini saya diwawancarai, Bapak Ibu, oleh satu sahabat saya, teman baik saya, Dokter Asti Yang. Dia apa itu namanya juga trainer NLP, juga seorang coach, juga hipnoterapis, juga yoga, luar biasa. Jadi kali ini akan memperbincangkan bagaimana supaya menjadi percaya diri. Di situ saya juga menyebutkan beberapa teknik-teknik NLP, mulai memberi arti, repatterning, lalu membuat simple anchor, dan selalu pick percaya diri bagaimana. Untuk lebih jelasnya, ikuti perbincangan Dr. Asti bersama saya Yusantos. Selamat menikmati. Untuk join ya. Tapi ini adalah profil beliau, praktisi 15 tahun Hypno NLP dengan sertifikasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Memang orang yang hebat ya. Menulis 3 buku, ya, menulis 3 buku NLP hipnoterapan. Wah, pokoknya Anda yang stay di sini tidak akan merasa rugi, ya. Anda yang stay di sini justru merasa beruntung karena Anda bisa mencapai peak performance Anda dan bisa mengalahkan segala halangan atau mental block Anda, rasa percaya diri Anda dengan seorang yang memang luar biasa, yaitu Pak Yusantos. Saya adalah salah seorang muridnya. Ya, saya kalau dibandingkan sama beliau, aduh udah nggak ada apa-apanya deh. Dan beliau ini memang orang yang concern dan selalu komitmen di bidang hipnoterapi NLP. Oke Pak Yus, saya coba lihat sudah mulai. Uh, Pak Yus, silakan untuk invite. Sebentar ya, menunggu Pak Yus. Nah, halo Pak Yus, apa kabar? Aduh, lama sekali kita nggak ketemu ya. Luar biasa, cantik Dokter Asti. Senang lihat kamu sehat dan selalu muda. Apa kabar Pak Yus? Luar biasa. Keren semangatnya. Aku iri lihat belakangnya itu loh. Backgroundnya luar memang benar-benar kamu orang yang concern dan komit di situ ya. Hebat deh. Ini untuk nakut-nakuti supaya tikus nggak masuk. Oh gitu ya? Oh berarti tikus takut hipno ya? Takut di hipno atau di Takut sertifikat. Kenapa? Takut sertifikat. Oh iya. Keder dewe ya dia, keder bisian. Iya, iya. Oke. Apa kabar masa pandemi ini Pak Yus? Baik-baik saja, luar biasa. Cuma kita tidak terima klien, tidak terima coaching di tempat. Semuanya dialihkan online. Iya benar, setuju sekali. Saya juga kelas-kelasnya juga online semua. Terus olahraganya gimana? Saya lihat olahraganya cukup keras ya. Ininya workoutnya. Mulai olahraga yang ringan sampai yang keras, semua dilakukan supaya tetap sehat. Nah. Itu nge-coach sendiri atau ada coachnya? Oh, kalau yang olahraga keras ada coachnya. Olahraga ringan juga ada coachnya. Karena biar bagaimanapun kita kan tidak ahli di bidang itu. Kita cari orang yang ahli nge-coach kita supaya kita optimal. Seperti itu. Ada coachnya. Oke. Targetnya selain badannya sehat, ada target supaya six pack atau six pack yang kotak-kotak. Kalau itu mah rahasia di balik baju. Tidak ada target itu. Targetnya sehat. Sehat. Oke, targetnya sehat ya. Karena six pack ataupun six pack yang satunya itu memang di balik baju Pak Yus.
Betul. Oke, sekarang kita mau bahas ini ya Pak Yus ya, tentang percaya diri. Karena sebetulnya percaya diri itu tidak murni harus kita berdiri di depan orang untuk bicara. Menurut saya tidak hanya meliputi itu, tapi kadang-kadang orang yang sebenarnya gejalanya orang yang tidak percaya diri atau krisis confidence itu apa ya Pak Yus? Jadi begini, satu orang yang terlihat nggak percaya diri adalah ketika dia tidak aware terhadap dirinya. Misalnya, misalnya tiba-tiba ngomong, waduh, badanku kok jelek ya, wajahku kok cepet tua ya, semacam itu. Nah, itu sebetulnya ciri-ciri ketakutan. Bahkan kan ada namanya sindroma apa? Dark syndrome. Jadi seolah-olah menganggap itu kayak bebek yang malu-malu padahal cantik sekali, misalnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya terjadi apa? Di self talk. Ngomong pada diri sendiri. Nah, ketika ngomong dalam diri sendiri, pertanyaannya salah. Misalnya, aku kok jelek ya? Dia mencari bukti-bukti yang mengatakan ketidakpercayaan dirinya, yang menyatakan dirinya jelek. Oh iya ya, ada yang pernah ngomongkan. Semakin dikuatkan ya, semakin dikuatkan dan itu memprogram karena ide apapun yang dominan di pikiran kita akan diikuti, dijalankan oleh tubuh secara fisik. Seperti itu. Sehingga segera harus diganti. Supaya yang dominannya jadi percaya diri, menjadi lebih sehat, menjadi kuat, menjadi awet muda kayak Dokter Asti ini, kan gitu. Awet muda nih, karena sudah mulai nggak olahraga. Nggak boleh. Nah itu dia, saya sukanya olahraganya renang. Sementara sekarang nggak bisa yoga ya, itu renang. Sekarang nggak bisa, itu rasanya untuk pindah ke lain hati itu agak susah ini. Jadi sebetulnya masa COVID itu bisa dibantu. Excuse ya, itu hanya excuse saya. Yo, tapi memang kalau renang kan dalam keadaan seperti ini kan ya deg-deger gimana gitu ya, risikonya terlalu tinggi. Tapi sebetulnya olahraga pikiran, relax, bayangin renang terus-menerus, tubuh akan ikut. Ada penelitian yang seperti itu. Oke, jadi sendiri ya. Misalnya di peta membayangin renang terus-terus, degup jantung bisa naik. Oke, siap. Jadi keras. Ya, seperti itu. Nah, itu mulai teknologi pikiran. NLP, hipnosis bisa membantu itu. Siap, asik banget. Coba nanti saya coba ya. Selain satu aware terhadap dirinya sebagai gejala bahwa dia tidak aware dengan dirinya, selain itu apa ya Pak Yus ya kira-kira yang bisa gejala dari ketidakpercayaan diri itu yang lainnya? Ya, percaya pada omongan orang. Jadi kan ketika ada orang, dia mencari, padahal sebetulnya saya yakin omongan orang yang positif tentang dirinya akan banyak. Namun ketika otak sudah ada pertanyaan yang menunjukkan dia nggak percaya diri, siapa saja yang ingat dia menunjukkan dia nggak percaya diri saja. Jadi omongan orang. Oke. Loh, omongan orang ini emang kan kadang-kadang sebagai masukan positif atau bagaimana kita memfilter itu bahwa ini sebetulnya positif nih gitu ya. Gimana ceritanya gimana kalau kita mau bahwa oh ya ini masukan input buat kita gitu. Nah, sebetulnya omongan orang atau peristiwa atau kejadian apapun di luar pikiran kita itu tidak ada artinya. Netral. Jadi tidak beri arti. EGP gitu maksudnya. Gimana? Putus-putus dong. Emang gue pikirin gitu, EGP gitu. Saya agak putus-putus ini. Oke. Emang harus EGP. Nah,
EGP itu masih netral. Namun kemudian kita harus kasih arti lagi yang positif buat diri kita. Misalnya, loh kok kelihatan tua kamu misalnya, seperti ada omongan itu. Oke, mulai sekarang saya akan upayakan supaya lebih mudah. Olahraga pikiran, olahraga fisik, tambahi makanan yang bergizi, sehingga itu titik balik. Kita bisa ngomong, omongan orang, ya itu dulu, sekarang saya akan rubah. Itu akan lebih positif daripada sekedar EGP. Oh, jadi dibalik menjadi dendam positif gitu? Boleh istilahnya seperti itu, tapi sebetulnya di NLP memberi reframe, memberi frame kembali. Oke, siap. Yang mungkin ada lainnya Pak Yus, selain aware pada diri kita, kemudian tidak mendengarkan omongan orang atau peristiwa, apalagi Pak Yus? Cermin diri, cermin diri. Cermin diri. Cermin diri itu istilahnya apa ya Pak Yus? Apa, nggak tahu istilahnya, beri nama Maksudnya gini, self esteem itu apakah termasuk cermin diri atau bagaimana? Jadi gini, supaya yang mendengarkan dan kita semua tidak terjebak dengan istilah, jadi kita bercermin. Misalnya apa itu namanya, percaya diri di bidang kesehatan misalnya ya. Berat badanku berapa sih? Ya kan, lingkar perutku berapa sih? Lingkar lenganku berapa sih? Atau misalnya apa istilahnya di kedokteran itu, dok, bahasa metabolisme rate-nya berapa sih? Misalnya, itu kan ukuran yang objektif. Diukur, kita terima. Kurang atau pas atau lebih, semua kita terima. Setelah kita terima, baru what's next-nya. Kita mau apa dengan data seperti ini? Jangan ketika sudah tahu jeleknya, kita larut dalam pengaruh jeleknya ini. Wah, ya udahlah, aku memang badanku nggak sehat ya, aku sudah seperti ini, ikut tambah parah. Setuju. Ya. Terus lanjut. Nah, itu sebetulnya satu cermin diri ini bisa dari siapapun. Bisa periksa ke coach, bisa periksa ke dokter, bisa minta saran orang lain sebagai data yang mencerminkan diri kita saat ini. Kalau itu kan present state, keadaan sekarang. Nah, dengan keadaan sekarang yang kita terima ini, kita mau menuju ke desire state. Yang kita inginkan itu apa? Oke, siap. Nah, baru setelah itu strateginya maupun cara-cara untuk mendapatkan desire state, apa yang kita inginkan. Nah, sayangnya orang yang tidak tahu yang diinginkan, taunya yang tidak diinginkan, kan gitu. Setuju, betul banget. Kadang-kadang kita mikir pokoknya aku nggak mau ini, lupa bahwa dia punya keinginan yang opposite-nya gitu. Jadi caranya mudah. Apa yang tidak diinginkan, tulis semua, baru dicoret-coret, diganti lah yang kanan itu yang kita inginkan. Oke. Karena yang terpikir adalah yang tidak diinginkan, itulah yang terjadi. Oh, siap. Segera dibalik menjadi apa yang diinginkan, termasuk percaya diri. Oke, siap. Sebetulnya ketika kita tidak percaya diri itu dampaknya memang kalau yang kadang-kadang tidak merasa bahwa itu akibat dari rasa tidak percaya diri. Kan orang kadang tidak menyadari bahwa itu karena tidak percaya dirinya dia gitu. Gimana caranya kita bisa tahu bahwa oh ini karena tidak percaya diri. Kadang-kadang orang merasa ragu-ragu ketika kita ngasih saran misalnya ya, terus dia bilang ya kan aku harus menghitung semuanya dan lain-lain. Nah itu gimana Pak? Nah, pikiran kita itu akan didirect sesuai yang kita mau. Ketika kita fokus pada blame-nya, alasannya untuk tidak melakukan, ada deretan banyak sekali alasan supaya kita tidak melakukan sesuatu untuk mencapai percaya diri. Nah,
Siap. Jadi berbeda ya, berbeda. Berbeda Betul. dengan bukan termasuk blame itu bukan termasuk tidak percaya diri. Bukan. Jadi memang alasan-alasan untuk mengukuhkan status atau state tidak percaya diri. Sebetulnya itu. Siap, ya. Sebetulnya percaya diri itu gampang. Tahu bahwa setiap saat digunakan kapanpun kita tetap peak performance. Sehingga ketika peak, segala ketidakpercayaan diri itu otomatis akan hilang karena state yang dominan di pikiran kita adalah state peak performance. Gitu. Oh ya, untuk state itu kan keadaan pikiran, teman-teman mungkin perlu penjelasan keadaan pikiran, perasaan dan gerakan seperti itu. Siap. Jadi orang selalu dalam kondisi on ya. Yes, dan itu gampang sekali ketika kita buat tombolnya di pikiran kita, tinggal on begitu saja, langsung segala tidak percaya diri akan musnah. Wih, keren. Mungkin ada yang mau ditanya saat ini, banyak sekali yang datang ya, luar biasa. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan ketik saja. Ini mumpung kita berhubungan dengan seorang yang memang luar biasa. Saya salut banget. Saya 2 jari tangan aja nggak cukup. 2 jari tangan aja nggak cukup. Untung dari kita cuma 2 jari ya di atas. Kalau pakai jempol kan nggak bisa. Jadi atas boleh cantik, bawah terserah. Jadi seperti itu, atasnya berganti baju, bawahnya tetap aja karena rumahan, karena kan kita semua sekarang tinggalnya di rumah. Kita pergi-pergi gitu. Oke, yes, mungkin tadi ya sudah kita bicara tentang apa sih gejalanya orang yang tidak percaya diri, kemudian gimana caranya membuat orang itu tetap on tadi Pak Yus. Nah, ini bikin tombolnya gimana nih? Ada yang nanya nih. Benar. Ya. Ini Mas Rudi ya. Iya. Bagaimana bikin tombol yang on terus? Okay. Jadi di NLP itu ada namanya anchor. Jadi anchor itu tombol di pikiran atau jangkar pikiran. Sebetulnya awalnya dulu berasal dari satu ilmuwan namanya Pavlov. Dia mencoba satu eksperimen gitu, anjing itu dikasih bel, ting 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 ting. Tiba-tiba lapar terus dikasih makan. Di bel lagi ting 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 ting, akhirnya keluar dikasih makan. Terus seperti itu ketika jam makannya. Suatu saat tanpa jam makan, tanpa ada makanannya, di bel ting 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 ting. Oh, anjingnya datang dan air liurnya ngalir. Artinya apa? Bunyi ting 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 itu merupakan tombol di bawah sadar anjing itu yang menunjukkan ini membuat lapar, padahal nggak jam makan. Nah, itulah yang dimanfaatkan. Ternyata pikiran kita juga bekerja seperti itu. Contoh misalnya, kalau nyetir mobil, di depan tiba-tiba ada lampu merah, lampu mobil yang merah, pertanda depan itu ngerem, kita otomatis ngerem. Nah, lampu merah itu sebetulnya didesain merupakan tombol untuk juga ikut berjalannya pelan dan ngerem. Oh, I see. Ya. Ketika lampu rem itu tidak merah, sebetulnya itu menyalahi hukum pikiran. Nanti bisa bahaya. Nah, kita pun bisa membuat seperti itu, anchor itu di dalam tubuh kita. Contoh misalnya, caranya ya. Jadi ini namanya simple anchor. Jadi anchor yang sederhana. Bayangkan ketika diri Anda sangat percaya diri. Sangat percaya diri. Jadi dihitung skala 1 sampai 10. Percaya dirinya berapa? Misalnya sekarang masih 4. Tingkatkan lagi perasaannya lewat panca indera. Terus menjelang 10 dibikin tanda. Misalnya saya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti itu.
tombol ini tadi, ketika saya picu di angka 8, 10-nya udah peak. Sehingga kapanpun saya melakukan seperti ini, saya percaya diri dengan skala 10. Keren, keren. Itulah yang seperti percobaan Pavlov tadi, tekan bel, ting 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 ting, seperti itu. Nah, itu cara yang paling sederhana. Oke, tapi itu apakah bisa sekali langsung jadi atau butuh yang sama seperti ketika kita membuat masukan ke pikiran bawah sadar itu, Pak Yus? Nah, hukum pikiran bawah sadar kan salah satunya adalah pengulangan. Pengulangan. Jadi ada yang sudah terbiasa dengan pikiran bawah sadar, sekali langsung jadi. Misalnya kayak saya ini karena sudah lama sekali, 15 tahun secara profesional praktek, ya cepat sekali jadi. Namun kalau yang belajar, kadang-kadang minimal dibuat 3, 6 kali, 10 kali, nggak masalah. Intinya sampai jadi. Ketika anchor-nya dipicu, kita harus sudah dalam state percaya diri. Seperti itu. Ayo, buat lagi. Sampai betul dapat seperti itu. Keren. Bagaimana Mas Rudi ya ini, Mas Rudi Mas, kalau mungkin masih ada yang kurang mengerti, silakan ngetik lagi ya komennya dari jawabannya Pak Yus. Tapi luar biasa sebetulnya, memang anchor itu saya sendiri merasakan manfaatnya ya kalau untuk anchor. Terus dari tadi cermin diri. Nah, selain cermin diri, kemudian kita menuju pada kondisi yang setelah peak performance, kadang-kadang orang itu melihat, oh, kenapa sih kamu overconfidence? Nah, apa bedanya peak performance dengan overconfidence nih, Pak Yus? Overconfidence itu kan segalanya kalau lebih dianggap buruk kan, seperti itu ya kan. Minum air cukup ya bagus, kalau kelebihan bisa jadi racun. Kadang-kadang overconfidence itu dari orang lain yang ngomong gitu. EGP lagi ya. Ya, itulah sebetulnya racun-racun yang dihembuskan oleh orang lain. Percaya diri kan bagus, sangat percaya diri juga bagus. Mungkin yang lain memberikan warning, peringatan supaya hati-hati di sisi yang lain. Nah, itu tidak mengurangi percaya dirinya, tapi hati-hatinya ini yang harus ditingkatkan, bukan saja percaya dirinya. Oke. Siap, keren. Pak, yang tadi Pak Rudi, bagaimana Pak Rudi? Cukupkah cara membuat tombolnya tadi? Oke. Mbak Lu, ya ini Mbak ya, Mas ya, Lukman Hakim. Oh, Lukman Hakim, apa kabar? Terima kasih sudah join di live ini. Oke, sedikit cerita bagaimana Pak Yus membentuk rasa percaya dirinya Pak Yus. Ayo, Pak Yus. Percaya diri. Ya, Pak Yus membentuk rasa percaya dirinya, karena kan saya yakin setiap orang itu bisa mencapai peak performance seperti Pak Yus, pasti melewati banyak hal yang sehingga memutuskan untuk saya harus nih pada peak performance gitu. Nah, Pak Yus bisa menceritakan pengalamannya. Setiap orang itu selalu punya sisi atau peristiwa, baik diomongkan orang lain atau mengalami sendiri, yang membuat tidak percaya diri, kan seperti itu. Iya. Saya juga misalnya seperti itu. Ingin tahu cerita dari Pak Yus membentuk diri dari rasa tidak percaya diri ini, kemudian menjadi seorang yang sangat selalu berada di peak performance. Oke, terima kasih. Jadi setiap orang punya peristiwa yang nggak enak. Saya juga peristiwa yang nggak enak, ya seperti itu. Nah, peristiwa yang tidak enak itu macam-macam, berbagai macam. Nah, peristiwa yang nggak enak ini begitu masuk di pikiran dan perasaan, dan itu kita ikuti, maka pikiran, perasaan, dan fisik kita jadi nggak enak. Itu nomor satu. Yes. Supaya enak, cerita yang masuk ini kita buat
story yang baru, Hmm. cerita yang baru, cerita yang baru. Misalnya, saya dulu sekolah kedokteran. Mungkin dokter Asti teman saya ini kan gitu. Mungkin satu-satunya yang sekolah kedokteran nggak masuknya susah katanya gitu, keluarnya juga susah. Dan saya menyadari bahwa oh ini nggak pas dengan saya. Itu sebetulnya sejak awal masuk, sejak awal Oke. sejak awal kuliah. Makanya ketika di kedokteran itu kan ibaratnya apa itu namanya ya sebetulnya kalau lulus ya mungkin nggak lulus tapi lolos saja sampai dokter muda kayak gitu ya. Oke. Nah, terus Kita teman saya seperjuangan. gimana? Kita teman seperjuangan. Lolos. Jadi seperti itu. Nah, ini dilema bagi saya saat itu. Ini saya terus apa enggak? Kalau terus itu juga perjuangannya mungkin lebih sulit lagi dan saya mulai mikir, wah ini dokter muda aja kegiatan seperti ini, oh, teman-teman saya antusias sekali, saya enggak. Semacam itu. Akhirnya saya pikirkan, saya harus memutuskan. Saya harus keluar dengan goal, saya harus dapat beasiswa S2 yang lain. Pikiran saya saat itu. Meskipun keluarnya itu dengan nggak enak ya, ada perasaan minder dan macam-macam. Saat itu belum belajar NLP, belum mengerti pikiran bekerja, belum mengerti. Oke. Ya, enak begitu saja. Kemudian setelah belajar seperti itu, sampai ada suatu waktu, saya ketemu dengan teman-teman saya di kedokteran itu malu, nggak berani, sembunyi, ampun, seperti itu, merasa gagal, merasa apapun seperti itu. Nah, ketika saya ikuti peristiwa itu, jalan pikir itu, diri saya semakin drop, semakin takut, semakin nggak percaya diri. Nah, untunglah saya belajar NLP, hipnoterapi ini ada teknik sama refer. Ternyata semua peristiwa itu selalu ada hal baiknya jika kita pengen hal baiknya. Seperti itu. Apa? Saya bikin satu cerita. Syukurlah saya tidak meneruskan di kedokteran. Kenapa? Karena kalau meneruskan barangkali hidup saya lebih jelek, lebih stres dan sebagainya. Saya lihat teman-teman saya yang maaf mulai kehidupannya pusing dan sebagainya karena sebetulnya nggak suka dipaksakan. Nah, kalau sekarang nggak suka kita bisa switch pikiran jadi suka gampang. Tapi saat itu kan belum punya gitu. Akhirnya susun story, saya reframe bahwa hidup saya akan jauh lebih baik dibandingkan terus. Saya tidak bandingkan dengan orang lain, tapi bandingkan dengan diri saya sendiri. Jadi setelah sebelumnya ya Pak Yus. ya betul, diri yang sebelumnya dengan yang sekarang, tidak dengan orang lain, tapi dengan diri saya sendiri. Kemudian sudah tertata, saya meyakini satu yang kehidupan yang lebih baik, bahwa ini selalu bisa, asal tahu caranya. Nah, sudah mulai santai kalau ketemu teman-teman dari kedokteran, teman-teman santai, nggak ada masalah. Dan ternyata apa yang kita pikirkan orang lain ngomong jelek juga belum tentu ngomong jelek juga. Ternyata malah banyak yang baik. Iya, setuju banget. Saya bagaimana saya pelajari bisa berguna di banyak orang seperti itu. Nah, sejak saat itu malah saya seringkali ngasih kuliah yang levelnya dosen-dosen saya di fakultas kedokteran, misalnya begitu, tentang NLP, tentang hipnoterapi ini ya bangga juga. Kalau saya tetap dari itu ya dikuliahin terus kan gitu. Nah, itu salah satu cerita. Jadi ada peristiwa, dikasih kita story sendiri yang lebih memberdayakan kita. Jangan pilih yang tidak memberdayakan. Ya. Pilih sekarang sendiri yang memberdayakan supaya kita berdaya diri atau apapun lah. Dan kalau COVID ini
bersyukur banget. Ternyata tidak hendak untuk meremehkan perjuangan teman-teman kita yang di garis depan menghadapi COVID ini, betapa perjuangannya luar biasa, nggak ketemu keluarganya, harus bertaruh dengan nyawa macam-macam. Nah ini kadang-kadang, aduh syukur nggak jadi dokter. Enggak, setiap orang selalu bisa bersyukur. Yes, berarti pada setelah saya mendengar ininya, oke. Oh ya. Oke, kembali lagi pada kondisi yang tadi ya. Jadi sebetulnya masalah atau problem yang ada pada kita lebih baik, begitu ya Pak Yus ya? Selalu ada maksud baik dari setiap peristiwa yang dialami oleh manusia. Selalu. Dan tugas kita menemukan itu. Oke. Siap. Agak sulit, tapi kita harus berusaha. Ya, sulit bukan berarti tidak bisa. Tapi begitu tidak melangkah, begitu tidak berusaha, begitu tidak take action, berarti sudah stop, berhenti di situ. Oke. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa bagaimana kita menganggap masalah ini punya sisi yang positif buat kita, karena ada rasa ya. Rasa ini yang susah buat orang-orang yang mungkin belum terbiasa. Rasa ini yang mungkin agak susah untuk reframe tadi kembali pada reframe sebetulnya ya. Nah itu bagaimana Pak Yus? Nah, reframe adalah seni memberi arti. Kadang-kadang kita sudah beri arti, cuma perasaan ini, hati ini ketika problem belum selesai ini masih berkecamuk. Cara yang gampang adalah ilmu Anthony Robbins, yaitu our emotion is created by our emotion is created by our motion. Jadi bergerak. Caranya misalnya cara yang paling gampang, duduk tegak atau berdiri kalau perlu, berdiri semacam begitu. Lihat mata, lihat atas. Teriak-teriak ke atas sambil senyum, otomatis kita tidak bisa, setiap orang tidak bisa mengakses perasaan sedih. Nah, caranya itu. Ketika emosinya sudah terkuasai lewat gerakan paling mudah, reframe jauh lebih mudah karena tubuhnya sudah terbenahi. Emosinya sudah terbenahi. Tinggal memberi arti. Setelah beri arti, take action untuk mencapai goal yang baru. Seperti itu. Harus punya goal supaya ada harapan. Sering-sering orang yang berdiri atau macam-macam kan mulai merasa tidak ada harapan. Seperti itu. Nah, jadi kuasai emosinya dulu. Kasih maknanya. Kemudian take action untuk mencapai goalnya. Seperti itu. Keren. Ya, lagi kumpul dengan orang-orang yang positif. Jangan kumpul orang-orang yang Dokter Asti juga keren. Luar biasa. Nah, Pak Yus, sekarang ciri-ciri dari orang percaya diri nih. Cirinya apakah kita tadi sudah lihat bahwa gejalanya ini, kemudian penyebabnya ini, kira-kira ciri-ciri oh ya ini orangnya percaya diri nih gitu. Kadang-kadang kan juga pakai masking gitu ya, tapi sebetulnya masking itu kan perlu. Nah silakan Pak Yus. Jadi ciri fisik paling gampang adalah ngomongnya antusias, lalu tegak. Pandangan cenderung lihat ke atas. Kenapa? Karena percaya diri hanya diakses mata ke atas. Jadi ketika mulai nunduk seperti ini, walaupun kita percaya diri, kita juga bisa terseret pada step di bawahnya. Jadi seperti itu. Nafasnya santai. Yang kedua, menerima sesuatu dan pasrah terhadap sesuatu yang tidak bisa kita ubah, namun berusaha terhadap sesuatu yang kita bisa ubah. Contoh misalnya, adanya COVID ini.
adanya COVID ini kita nggak mungkin ubah tiba-tiba COVID-nya tidak ada, atau kalau kita menyentuh sesuatu yang berisiko kita tidak kena COVID. Tidak bisa, itu situasi di luar kehendak kita untuk ubah. Tapi kita bisa merubah diri kita, gaya hidup kita, misalnya pakai masker, meningkatkan kekebalan tubuh baik lewat pikiran maupun fisik, seperti itu. Jaga jarak. Nah, itu sesuatu semua yang kita bisa ubah. Sedangkan yang kita nggak bisa ubah, ya sudahlah, diterima begitu saja. Seperti itu. Itu ciri orang yang bisa menerima. Terus orang yang selalu bersyukur. Selalu bersyukur karena Yes. putus-putus ya? Udah ini Halo? udah. Iya udah. Jelas ya? Tadi putus. Udah, yang ini jelas. Ya, jadi selalu bersyukur terhadap situasi apapun. Karena ketika bersyukur itu ada namanya efek Pygmalion. Jadi peristiwa apapun akan menjadi lebih baik. Jadi peristiwa apapun akan menjadi lebih bagus karena kita gembira, seperti itu. Lihat humor. Oke, saya dulu adalah orang yang sangat tidak percaya diri. Nah, karena Pak Yus ini membuat saya juga menjadi percaya diri. Salah satu orang yang berjasa pada hidup saya adalah Pak Yus. Terima kasih, luar biasa. Dokter Asti sahabat saya dari kecil sampai sekarang kecil lagi. Masih kecil ya. Saya bersyukur. Kekecilan saya membuat saya selalu kecil, selalu muda. Small is beautiful ya. Sebentar, ini kok putus-putus kenapa ya? Oh, Kalau putus-putus nggak? enggak. Di sini lancar. Lancar. Oh, kurang ya. Apa posisi ya? Coba Pak Yus. Gimana? Oke. Coba Pak Yus bicara deh. Kok putus-putus tadi? Jelas? Oh, jelas sih. Kalau di sini tadi udah jelas, tiba-tiba putus. Tapi suaramu jelas sekali masuk di sini. Oke, berarti problemnya di siapa nih? Problemnya di anunya. Memang ininya, providernya. Kita. Yang lain dengarnya lancar. Oke, terima kasih semuanya. Kita kurang dikit aja Pak Yus, karena memang kan live itu hanya 1 jam ya. Rasanya waktu kita bicara ini harusnya lebih dari 1 jam. Waduh, keren banget soalnya ya. Boleh kasih pesan-pesan yang kira-kira menjadi kunci supaya para audiens ini bisa tahu resepnya. Hanya singkat aja, pesan terakhir buat kunci bagaimana seseorang bisa percaya diri. Oke, nomor 1, setiap orang diciptakan sempurna. Dan setiap orang selalu punya misi mulia dari pencipta kita. Setiap orang. Apapun kejadiannya, ingat bahwa Anda diciptakan sempurna dan punya misi mulia. Meskipun mempunyai kejadian-kejadian yang buruk sehingga kurang percaya diri, ingat nomor 1 dan nomor 2. Baru setelah ingat ini, nomor 4, cari tahu caranya. Supaya tetap dalam peak performance. Kadang-kadang karena sekolah kita itu nggak ngajari model percaya diri, model macam-macam. Cuma jadilah percaya diri. Caranya nggak tahu. Padahal sebetulnya teknologi ilmu-ilmu pikiran itu sudah berkembang luar biasa. Cari tahu orang yang bisa ngajarin Anda supaya tetap percaya diri. Dengan percaya diri, hidup kita akan jauh lebih baik. Itu saja. Oke, thank you so much. Semoga kita punya kesempatan lagi ya Pak Yus ya untuk bisa Terima kasih Dokter Asti yang baik. Semoga kita bisa membantu banyak orang untuk memberdayakan dirinya ya Pak Yus. Semoga kita punya
kita punya waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Masa pandemi ini mungkin tema money magnet. Oke, kapan ya nanti kita bikin ya money magnetnya Pak Yus? Iya. Saya siap banget untuk bisa memberikan manfaat. Yang penting kita menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang yang bisa memberdayakan diri. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you Dr. Asti. Bye. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, Anda sudah mengikuti pembicaraan kami berdua lewat Instagram Live, Bapak Ibu. Dan yang terpenting, ambil pelajarannya dan praktekkan. Jadi, ketika Anda melakukan praktek, take action, miracle happen. Sampai bertemu kembali dalam wawancara yang lain bersama saya, Yus Santos. Yes!